Safdah TV. Ketahuilah saudaraku, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah itu disifati berbicara. Namun yang membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lainnya, apa itu? Dalam masalah menetapkan berbicara. Karena kaum Asy'ariyah, mereka menetapkan Allah berbicara, iya. Kalau antum yang hafal 20 sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil muhadis bil hawadisi, ya, yang disebutkan dalam 20 sifat itu kan di antara sifat Allah apa, Pak? Al-kalam, al-mutakallim, yang berbicara. Tapi kaum Asy'ariyah dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah beda dengan Ahlus Sunnah. Apa bedanya, Pak? Bedanya, kalau Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara itu dengan suara yang terdengar. Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Dalilnya karena ada hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat yang sangat banyak. Ya, di antaranya disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan memanggil hamba-hambanya pada hari kiamat. Fayunadihim. Ya, lalu Allah pun menyeru mereka. Yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Di mana suara Allah akan didengar oleh yang jauh seperti didengar oleh yang dekat. Berarti Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Kalau kaum Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah berbicara dengan tanpa suara. Tanpa apa? Suara yang terdengar. Mereka, Pak, menyebutnya dengan istilah kalam nafsi. Pembicaraan, kalau bahasa kita masih dari hati ke hati lah gitu. Ya, gimana itu berbicara tanpa suara sama sekali? Karena mereka, Pak, alasannya katanya supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau manusia bicara dengan suara, mereka mengatakan Allah berbicara dengan tanpa suara. Lalu bagaimana malaikat Jibril bisa memahami ucapan Allah? Kata mereka, Allah menciptakan pemahaman kepada Jibril tentang apa yang Allah ucapkan. Masya Allah. Betulnya, Pak, kaum Asy'ariyah kalau kita perhatikan sebetulnya sama saja mengatakan Allah tidak berbicara. Cuma malu-malu kalau orang Mu'tazilah, ya, mereka terang-terangan mengatakan Allah tidak berbicara. Allah tidak disifati berbicara. Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Dua-duanya jelas menyimpang. Dua-duanya tidak sesuai dengan dalil dan keyakinan salafus saleh. Dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan suara. Yang kedua, Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah itu berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda dengan keyakinan Kullabiyah. Kalau keyakinan Kullabiyah, ya, pengikut Ibnu Kullab, mengatakan Allah berbicara tapi tidak mengikuti kehendaknya. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, kata mereka. Jadi Allah berbicara, ya udah, tapi tidak berhubungan dengan kehendak Allah. Alasannya apa? Akal-akalan juga, Pak. Sebab kalau Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan Allah berbicara, katanya nanti akan muncul sesuatu yang baru. Sedangkan sesuatu yang baru itu kan makhluk. Akhirnya mereka mengatakan tidak mungkin Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Jadi gimana dong? Pembicaraan Allah itu satu aja. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah punya keyakinan Allah berbicara dengan siapa Allah, dengan yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, terserah Allah. Allah berfirman, fa'alun lima yurid. Allah melakukan sesuai dengan keinginannya. Nah, ini makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, meyakini Allah berbicara yang pertama dengan suara yang terdengar. Yang kedua, bahwa Allah berbicara berhubungan dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara?
Dengan siapa Allah berbicara itu terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa Al-Qur'an firman Allah, bukan makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa Al-Qur'an kalamullah, ya, laisa bimakhluk. Al-Qur'an firman Allah, bukan makhluk. Siapa yang punya keyakinan bahwa Al-Qur'an ya makhluk, kata Imam Ahmad, maka dia kafir. Imam Ahmad mengatakan begitu. Man qala bi annal Qur'ana makhlukun faqad kafar. Siapa yang meyakini dan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, sungguh ia telah kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun tentunya pelakunya tidak bisa langsung kita kafirkan, Pak. Karena Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun, padahal Khalifah Ma'mun jelas-jelas mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya.